Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Selasa 1 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 18, ayat 9 sampai 10, dilanjutkan ayat 14b, dilanjutkan ayat 24 sampai 25a, dilanjutkan ayat 30 sampai bab 19 ayat 3. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, dekati Tuhan dengan iman yang penuh harap. Saudara dan saudariku, apakah kita mendekati Tuhan Yesus dengan iman yang penuh harap, ataukah dengan keraguan? Orang-orang dalam keadaan putus asa atau tidak berdaya, mereka tidak kecewa ketika mereka mencari Yesus. Pertanyaannya, apa yang menarik mereka kepada Yesus? Apa yang membuat Yesus begitu menarik buat mereka? Apakah itu harapan akan keajaiban, akan mujizat, atau kata penghiburan dalam penderitaan mereka? Apa yang diharapkan oleh perempuan tua, wanita tua yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun dari Yesus untuknya? Apa yang diharapkan oleh seorang ayah, Yairus, yang berduka karena putri kesayangannya? Apa yang diharapkan dari Yesus? Yesus memberikan harapan di mana tampaknya tidak ada alasan manusia untuk berharap. Dan harapan dari orang-orang ini mereka tujukan akhirnya pada Tuhan. Mereka tidak berharap pada manusia. Yesus dalam Injil dia mengucapkan kata-kata harapan kepada perempuan itu. Hai anakku, dia menyapa perempuan tua yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia menyalakan api iman dalam diri perempuan tersebut. Dan dia katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Efrem dari Syria, seorang ahli kitab suci pada gereja awal yang hidup tahun 306 sampai 373 Masehi, seorang penulis himne dan komentar, dia merenungkan mujizat yang terjadi pada perempuan yang disembuhkan dari pendarahan yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Demikian dia katakan, kemuliaan bagimu anak Allah yang tersembunyi, karena kuasa penyembuhanmu dinyatakan melalui penderitaan tersembunyi dari perempuan yang menderita itu. Melalui perempuan yang dapat mereka lihat ini, para saksi dimampukan untuk melihat keilahian yang tidak dapat dilihat. Melalui kekuatan penyembuhan dari Putra Allah, kekuatan keilahiannya diketahui dan menjadi nyata. Melalui penyembuhan perempuan yang menderita itu, imannya menjadi nyata. Dia, sang perempuan, menyebabkan dia, Tuhan, diproklamasikan dan dihormati bersamanya, karena kebenaran diberitakan bersama-sama dengan pembawa beritanya. Jika dia, sang perempuan itu,
adalah saksi dari keilahiannya, dia, Tuhan, pada gilirannya menjadi saksi untuk iman sang perempuan. Dia melihat melalui imannya yang tersembunyi dan memberinya penyembuhan yang terlihat. Demikianlah Efrem, dia merenungkan peristiwa penyembuhan si perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Saudara dan saudariku, Tuhan Yesus, Dia akan menyembuhkan kita masing-masing dengan tangan kasih dan belas kasihannya yang menyembuhkan. Demikian juga pada cerita yang kedua, harapan yang Yesus berikan kepada seorang ayah kepada Yairus yang baru saja kehilangan anak yang dikasihnya. Buat Yairus, seorang pemimpin sinagoga, dibutuhkan keberanian dan resiko yang cukup besar untuk secara terbuka pergi kepada Yesus. Karena apa? Karena itu mengundang cemoohan tetangga dan kerabatnya, orang-orang dekatnya. Bahkan kita dengar dalam Injil ketika Yesus tiba di rumahnya dan tahu bahwa anaknya sudah mati, para pelayat menertawakan Yesus. Kesedihan yang mereka tunjukkan sama sekali tidak ada harapan di dalamnya. Meskipun demikian, Yesus membangunkan anak gadis itu, melepaskannya dari cengkeraman maut. Talita kum. Petrus Krisologus, seorang bapak gereja yang terkenal karena khotbah-khotbahnya, dia mengomentari keajaiban ini, mujizat ini sebagai berikut. Pria ini, Yairus, seorang pemimpin sinagoga, ahli dalam hukum. Dia pasti telah membaca bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Manusia diciptakan oleh tangan Tuhan. Karena itu dia percaya kepada Tuhan bahwa putrinya akan diciptakan kembali dan dihidupkan kembali oleh tangan yang sama yang dia tahu telah menciptakan dia. Dia, Yesus, yang meletakkan tangannya di atasnya, di atas anak perempuannya, untuk membentuknya dari ketiadaan. Sekali lagi meletakkan tangannya untuk mengubahnya dari apa yang telah binasa. Satu permenungan yang luar biasa tentang penyembuhan anak dari Yairus. Saudara dan saudariku, dari kedua contoh atau cerita dalam Injil hari ini, kita melihat dengan sangat jelas perhatian pribadi Yesus terhadap kebutuhan orang lain dan kesiapsediaannya untuk menyembuhkan dan memulihkan kehidupan. Di dalam Yesus, kita melihat kasih Allah yang tak terbatas meluas kepada setiap individu saat Dia memberikan dirinya dengan bebas dan sepenuhnya pada setiap orang yang Dia temui. Pertanyaan buat kita, apakah kita mendekati Tuhan dengan harapan penuh keyakinan bahwa Dia akan mendengar permintaan kita dan bertindak demi kebaikan yang kita harapkan? Saudara dan saudariku, terbukalah terhadap suara Tuhan, rendah hatilah di hadapannya, percayalah padanya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, waktu Tuhan. Biarkanlah suara Tuhan terus menggema dalam hidup kita. Jangan takut, percaya saja. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami masing-masing secara individu dengan kasih yang unik dan pribadi. Sentuhlah hidup kami dengan kuasa penyelamatanmu, sembuhkan dan pulihkan kami ke dalam kepenuhan hidup. Bantu kami untuk memberikan diri kami sepenuhnya dalam pelayanan kasih kepada orang lain. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.